Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erni Siti Zakiah dari Prodi D3 Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Di sini saya akan menyelesaikan tugas ujian praktek keperawatan medikal bedah 2 semester 4 dengan dosen pembimbing Aida Sri Rahmawati Magister Keperawatan. Dan pada video kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara pengukuran GCS pada pasien penyakit syaraf akibat cedera kepala. Kita masuk pada kasus, disebutkan bahwa hasil pemeriksaan kesadaran pasien menurun, adanya muntah, juga terdapat rakunai. Dilihat pada kondisi pasien pada kasus, maka dapat ditarik nilai GCS-nya yaitu 10. Dengan bukti, pasien terlihat tidur namun membuka mata saat diberi rangsangan dengan suara keras bernilai 3, kemudian melakukan gerakan menarik dari sumber rangsang bernilai 5, dan suara tidak mengandung arti bernilai 2. Kategori cedera kepala pada kasus yaitu cedera kepala sedang, dibuktikan dengan batas nilai GCS cedera kepala sedang yaitu 9-12. Kemudian, masalah keperawatan atau diagnosa pada kasus yaitu risiko perfusi cerebral tidak efektif, dibuktikan dengan pasien mengalami cedera kepala dan pada hasil pemeriksaan menyebutkan bahwa adanya penurunan kesadaran. Tujuan tindakan: setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 4x24 jam, diharapkan perfusi cerebral meningkat dengan kriteria hasil tingkat kesadaran meningkat dengan poin 5. Kemudian, intervensi atau tindakan yang pertama kali dapat dilakukan pada kasus ini yaitu pemeriksaan GCS. Rasionalnya yaitu untuk mengetahui tingkat kesadaran pasien. GCS itu sendiri singkatan dari Glasgow Coma Scale, yaitu skala yang dipakai untuk mengetahui tingkat kesadaran seseorang. Indikasinya yaitu semua pasien yang mengalami penurunan kesadaran. Kemudian, standar operasional prosedur pada pengukuran GCS yaitu pada tahap prainteraksi. 1. Melakukan verifikasi data sebelumnya bila ada. 2. Menempatkan alat di dekat pasien. Dan yang ketiga, mencuci tangan. Kemudian, pada tahap orientasi, pertama, memberikan salam sebagai pendekatan terapeutik. Yang kedua, menjelaskan tujuan dan prosedur tindakan pada klien dan keluarga. Dan yang ketiga, menanyakan persetujuan dan kesiapan klien sebelum pemeriksaan dilakukan. Kemudian pada tahap kerja, yaitu melakukan uji yang pertama, respon membuka mata, yang kedua, respon verbal dengan mengajak bicara dan menilai respon, dan yang ketiga, respon motorik dengan memberikan rangsang nyeri dan menilai respon pasien. Kemudian pada tahap terminasi, yang pertama, melakukan evaluasi tindakan. Yang kedua, kontrak untuk tindakan selanjutnya. Yang ketiga, berpamitan. Keempat, membereskan alat. Kelima, mencuci tangan. Dan keenam, mendokumentasikan dalam lembar pemeriksaan. Selamat sore, Mbak. Sore. Apakah benar dengan keluarga Ibu Irgi? Iya, benar. Mbaknya dengan siapa? Ica. Ya, Mbak Ica, perkenalkan, saya perawat Erni. Saya berjaga pada shift ini ya. Ya, pada hari ini saya akan melakukan pemeriksaan tingkat kesadaran pada Ibu Irgi. Prosedurnya, saya akan memberikan respon pada mata Ibu Irgi, kemudian saya akan memberikan respon pada tingkat bicara atau verbal Ibu Irgi, dan saya akan memberi respon pada motorik atau gerak tubuh Ibu Irgi ya, Mbak. Iya. Ya, waktu untuk tindakannya kurang lebih 10 menit ya, Mbak. Ya, sebelum ke tindakan, ada yang mau Mbak tanyakan dulu? Tidak ada. Tidak ada. Baik, kita langsung saja ke tindakannya ya, Mbak. Iya. Jangan lupa untuk mencuci tangan sebelum dilakukan tindakan.
Jaga privasi pasien dengan menutup sampiran. Baik Mbak, kita langsung saja ke tindakannya ya. Ya. Untuk yang pertama, saya akan memberikan respon pada mata Ibu Irgi. Pasien diberi rangsangan dengan cara memanggil, menanyakan namanya, lokasi, dan waktu saat pemeriksaan. Ibu? Ya. Ibu dengan siapa namanya? Ibu Irgi. Ibu sekarang lagi di mana? Lagi di rumah sakit. Sekarang hari apa, Bu? Sekarang hari Sabtu. Iya, betul. Pasien juga diminta berjabat tangan. Jika terdapat kelemahan ekstremitas, pasien bisa diminta membuka mulut, menjulurkan lidah, dan mengedipkan mata. Ibu, bisa buka mulutnya, Bu? Iya, kemudian julurkan lidahnya, Bu. Ya, bagus. Kemudian Ibu coba tutup mata. Iya, bagus Ibu. Bila pasien belum membuka mata setelah diberi rangsangan suara, berikan rangsangan nyeri pada jari tangan pasien menggunakan pulpen atau pen light. Bila pasien tidak dapat mengikuti perintah pemeriksa, maka rangsangan nyeri diberikan dengan cara mencubit otot trapezius. Bila pasien belum menunjukkan respon terbaik, tekan takik supraorbita dengan ibu jari. Baik Mbak, untuk yang kedua saya akan memeriksa respon dari motorik atau gerak tubuh Ibu Irgi ya Mbak. Ya. Nilai M sama dengan 5 jika pasien dapat menjangkau stimulus nyeri sampai melewati klavikula. Nilai M sama dengan 4 jika pasien dapat menjangkau stimulus nyeri namun tidak melewati klavikula. Nilai M sama dengan 3 jika terdapat fleksi abnormal ekstremitas atas dan ekstensi ekstremitas bawah. Nilai M sama dengan 2 jika terjadi hiperekstensi pada ekstremitas atas dan bawah. Nilai M sama dengan 1 jika pasien tidak ada respon motorik. Untuk yang ketiganya saya akan memberikan respon pada verbal atau tingkat bicaranya Ibu ya. Nilai V sama dengan 5 jika pasien dapat menjawab namanya, lokasi, dan waktu dengan baik. Ibu? Ibu dengan siapa namanya? Ibu Irgi. Ibu sekarang lagi di mana? Lagi di rumah sakit. Sekarang hari apa, Bu? Hari Sabtu. Nilai V sama dengan 4 jika pasien bisa mengeluarkan beberapa kalimat tapi tidak menjawab sesuai dengan pertanyaan pemeriksa. Ibu? Ibu dengan siapa namanya? Ibu Irgi. Ibu sekarang lagi di mana? Nggak tahu. Ibu sekarang tahu hari apa? Nggak tahu. Nilai V sama dengan 3 jika pasien mengeluarkan kata-kata yang tidak berorientasi. Aduh. Nilai V sama dengan 2 jika pasien hanya mengeluarkan suara berupa erangan. Nilai V sama dengan 1 jika pasien sama sekali tidak menunjukkan respon verbal. Baik Mbak, untuk pemeriksaan tingkat kesadaran
Ibu Irgi sudah selesai ya, Mbak? Ya. Nanti 30 menit lagi saya akan kembali untuk melihat perkembangan Ibu Irgi. Ya, terima kasih atas waktunya, Mbak. Selamat sore. Sore. Setelah melakukan tindakan keperawatan, jangan lupa untuk mendokumentasikannya, yaitu mencatat waktu pelaksanaan, kemudian perawat yang melaksanakan, hasil tindakan, juga bagaimana respon dari pasien. Baik, untuk etika keperawatan yang saya terapkan pada standar operasional prosedur pengukuran GCS yang barusan, ada 4 etika keperawatan. Yang pertama, beneficent, yaitu prinsip ini menuntut perawat untuk melakukan hal yang baik sesuai dengan ilmu dan kiat keperawatan dalam melakukan pelayanan keperawatan. Kemudian yang kedua, etika keperawatannya tidak merugikan. Prinsip ini berarti perawat memberikan pelayanannya tidak menimbulkan bahaya atau cedera fisik dan psikologis terhadap pasien. Kemudian yang ketiga, kerahasiaan. Berkaitan dengan informasi klin harus dijaga, kecuali dalam keperluan pengobatan, upaya peningkatan kesehatan, atau permintaan pengadilan. Dan yang terakhir, yaitu akuntabilitas. Standar yang pasti bahwa tindakan seorang profesional dapat dinilai dalam berbagai kondisi tanpa kecuali. Sekian ujian praktek keperawatan medikal bedah 2 semester 4 yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.